Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Hai, hai, hai. Wah, Masya Allah. Adik-adik semua, terima kasih sudah bergabung di acara Dokter Cilik Pelindung Bumi. Tepuk tangan nih untuk adik-adik semua. Wah, keren adik-adik semua. Terima kasih ya sudah gabung nih di acara webinar hari ini. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Nur. Adik-adik, siapa nama kakak? Nama kakak Kak Nur. Siap? Nah, Kak Nur ini akan memandu adik-adik semua acara hari ini sampai dengan selesai. Nah, adik-adik semua, Kak Nur punya yel-yel yang sangat luar biasa biar adik-adik semangat. Yel-yelnya gimana sih Kak Nur? Yel-yelnya kan acaranya apa? Dokter Cilik Pelindung Bumi. Kalau Kak Nur bilang Dokter Cilik Pelindung Bumi, adik-adik jawabnya yes, yes, yes. Aku siap. Oke? Siap. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Dokter Cilik Pelindung Bumi. Yes, yes, yes. Aku siap. Oke, adik-adik semua. Adik-adik dari mana aja nih? Kak Nur penasaran sama adik-adik. Coba ada yang dari Bandung sama dengan Kak Nur? Oke, adik-adik semua, nanti kalau udah gabung semua nih ya, teman-temannya udah pada ngumpul, kita perkenalan lagi nih, ada yang dari mana aja, Kak Nur pengen tahu. Nah, adik-adik semua, sekarang adik-adik bersama dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan ilmu kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, siapa aja kan narasumbernya? Yuk, kami mau memperkenalkan. Yang pertama itu ada Dokter Anita, ya. Nah, nama lengkapnya Dokter Anita Asmara. Nah, kalau yang kedua ada Bunda Isti Khairani. Nah, siapa aja sih narasumber ini? Profesinya apa? Nah, Kak Nur mau ngasih tahu ke adik-adik semua. Nah, Dokter Anita Asmara ya, beliau merupakan founder dari Yayasan Insan Pembelajar Indonesia. Dan Bunda Isti Khairani merupakan founder dari Bumi Inspirasi Learning Center. Nah, sebelum ke Bunda Isti, Kak Nur mau memperkenalkan dulu Dokter Anita. Yuk, Kak Nur mau membacakan dulu nih CV-nya. Oke, namanya adalah Anita Asmara. Nah, Dokter Anita ini lahir di Sumedang 25 April tahun 1980. Nah, di mana ya rumahnya Bunda Anita? Dokter Anita di Jalan Mayang Asih nomor 6, Kompleks Simpai Asih Cijambe. Nah, Dokter Anita ini merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Unpad, ya. Beliau juga merupakan aktivis, ya. Wah, Masya Allah nih, Ketua Divisi Penyuluhan YKI Kota Bandung, ya, Ketua Yayasan Insan Pembelajar Indonesia. Nah, motonya menebar manfaat bagi semua. Yuk, nah adik-adik penasaran kan dengan Dokter Anita? Langsung saja kita panggil Dokter Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur. Gimana kabarnya Kak Nur? Masya Allah. Waalaikumsalam Dokter Anita. Alhamdulillah Kak Nur baik. Kalau Dokter Anita bagaimana kabarnya? Sehat Kak Nur. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, adik-adik kita ikut yuk bareng Dokter Anita. Apa kabarnya kita semua? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, semangat banget nih Dokter Anita.
buat menebar ilmu ya kepada adik-adik semua. Nah, Dokter Anita, Kak Nur mau nanya nih, Dokter Anita, kenapa sih pengen jadi dokter? Kita penasaran. Kenapa ya? Cerita nggak ya? Cerita dong. Iya, karena dulu mamanya Dokter Anita mengarahkan untuk menjadi dokter awalnya. Kenapa pengen jadi dokter? Ya tadi ingin bermanfaat buat sesama, ingin membantu yang sakit. Seperti itu kan Nur. Pokoknya ingin menebar manfaatan yang banyak. Wah, luar biasa, Masya Allah, mulia sekali ya. Adik-adik semua semangat ya untuk menggapai cita-cita. Di sini adik-adik ada nggak yang mau jadi dokter juga? Wah, adik-adik semua semoga cita-cita adik-adik terkabul ya. Nah, seperti Dokter Anita, cita-cita dari kecil pengen jadi dokter, alhamdulillah sekarang terkabul. Nah, Dokter Anita sekarang mau belajar tentang apa nih bersama adik-adik? Kita mau belajar tentang bagaimana menjadi superhero. Superhero di keluarga kita kan Nur. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Betul banget ya Bun. Apalagi di masa pandemi ini kita kan nggak bisa kemana-mana. Jadi kita sehari-harinya sama orang tua ya, dengan keluarga. Nah, bagaimana nih Bun caranya? Boleh ya, nanti ikuti ya. Kalau misalnya ada yang lain juga boleh. Ayo Bunda Anita, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Nur. Sama-sama ya, dokter. Ya, boleh di share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaji asrasulahu bihuda wa dinil haq wa bsyirahu ayatin kulli wa kafa bidayi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda aja ya manggilnya ya. Bunda Anita juga senang bisa silaturahim sama Kak Nur, sama Bunda Isi, sama teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman? Sehat ya? Iya. Gimana Bun yang tadi? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga di minggu pagi ini semuanya tetap bersemangat meskipun di rumah aja. Udah ada yang bosan nggak di rumah aja? Udah ada yang pengen jalan-jalan? Pasti semua Pasti udah pengen, ya. Tapi kita diminta sama Allah untuk bersabar dan menguatkan kesabaran. Jadi semoga adik-adik semangat di rumah aja ya. Nah, hari ini Bunda Anita mau ngebahas tentang makanan sehat dan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Gimana supaya kita semua terlindung dari virus corona maupun penyakit-penyakit lain. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita lanjut. Nah, boleh dinyalakan dulu ya. Kita tonton nih videonya. Ini video tentang si corona. Dan suaranya ya? Suaranya belum keluar ya? Iya, belum keluar, Bun. Ya, corona ini adalah udah ulang tahun loh. Adik-adik tahu nggak kalau virus corona ini udah ulang tahun? Udah setahun ya, Bunda ya. Udah setahun aja dia. Nah, sudah ada suaranya nih, Bun. Ya. Nah, udah selesai nih. Apa coba ini pentingnya pakai apa? Adik-adik.
ada kan ya bapak-bapak yang juga pakai masker, tapi pakai maskernya di dagu. Kira-kira melindungi enggak? Wah, ternyata kalau tidak ya, nanti virusnya tetap bisa masuk lewat hidung kita. Nah, ini gunanya menggunakan senjata pertama kita, yaitu masker. Oke, kita lanjut ya materinya. Nih, siapa di sini yang suka pakai masker? Insya Allah semuanya suka ya. Pakai maskernya kapan, Dok? Kalau kita keluar rumah, kalau kita berinteraksi dengan teman-teman di luar, atau kalau kita ke warung atau kemana pun, jangan lupa pakai maskernya, oke? Oke. Boleh dilanjut. Nah, ini nih virus Corona COVID-19 yang udah ulang tahun ke 1 tahun. Udah jadi bayi 1 tahun di ya. Indonesia ya Bun ya? Iya betul nih. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih tubuhku itu runcing-runcing mirip mahkota ini nih. Sayang dia bukan virus yang baik ya. Meskipun semua yang diciptakan Allah itu baik dan kita diuji dengan kehadiran virus corona ini. Ini bentuknya kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang udah menggambar juga ya. Udah ada tugas juga dari sekolah buat bikin tentang virus corona ini. Nah, dan dia menyerangnya adalah ke sistem pernapasan. Gejalanya hampir seperti flu biasa. Oke, boleh kita lanjut. Suara dokter jelas kan ya? Jelas dong. Oke, nah kapan sih kita bisa dibilang kalau kita ini kena corona? Pertama kalau kita ngerasa demam, badan kita panas, kemudian ada batuk pilek, letih dan lesu juga, sakit tenggorokan, serta gangguan pernapasan. Tapi kadang ada juga gejala-gejala khas seperti kalau kita nggak bisa mencium bau, kita udah pakai minyak kayu putih tuh dideket-deketin ke hidung, tapi kok nggak ada cium baunya sama sekali. Kita ngegoreng bawang, tapi sama sekali tidak tercium baunya. Itu tandanya kemungkinan kita menderita virus corona. Termasuk kalau kita makan juga yang rasanya harusnya enak, gurih, lezat, tapi jadi nggak berasa. Nah, itu kita harus hati-hati. Iya, jadi hambar ya Bun ya? Iya, jika ada gejala-gejala tersebut. Nah, penularannya adalah melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Jadi kalau kita nggak pakai masker, misalnya kita, batuk tuh keluar tuh semuanya. Jadi cairannya nyembur ya Bun ya ke daerah sekitar. Betul sekali. Makanya kalau batuk kita disarankan untuk menutup dengan siku kita. Kayak gitu ya. Kemudian ketika kita kontak pribadi seperti berjabat tangan, menyentuh, itu pun bisa tertular lewat tangan kita. Termasuk menyentuh benda-benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Makanya kenapa teman-teman harus rajin buat cuci tangan. Cuci tangan. Biar tangannya terhindar nih dari virus corona. Oke, lanjut. Next. Nah, gimana sih caranya kita mencegah nih supaya kita sebagai anak-anak Indonesia yang nantinya akan meneruskan generasi yang saat ini akan jadi superhero yang membuat Indonesia menjadi negara yang terkenal dan maju, kita harus mencegah nih, jangan sampai kita kena virus corona. Salah satunya adalah tadi ya, dengan menggunakan masker. Masker. Oke, lanjut. Iya dong, kan harus menggunakan masker ya Bun. Nah, mau bagaimana nih? Kan maskernya sekarang beragam. Ada masker yang dijual di jalanan, kan ada masker kayak scuba gitu. Apakah itu baik atau tidak ya Bun? Nah, betul banget nih kan, ya. Ternyata masker itu macam-macam kan ya. Kalau dokter menyarankan masker yang 3 ply. Jadi ada 3 lapisan nih. Salah satunya misalnya masker medis atau memang masker yang 3 ply, bisa masker apa aja. Kayak gini ya. Ini ada 3 lapisan. Aku juga punya nih Bun. Wah, hebat kan Bun.
mantap ya. Nah, kalau misalnya Iya, atau masker kayak gini juga boleh ya Bun ya? Nana coba lihat Kanur. Boleh banget. Siap. Ya, intinya adik-adik pakai masker yang bisa melindungi kita. Kalaupun masker kain sekarang sudah ada loh yang 3 ply. Jadi nggak mesti selalu masker medis ya. Oke, nah bagaimana cara mencegahnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Itu harus rutin banget kita lakukan. Meskipun udah capek, udah bosan, tapi kita tetap harus sering cuci tangan. Minimal kalau tidak ada sabun atau air, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Betul. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat. Dok, aku nggak suka sayuran, aku nggak suka buah, deh, udah enak. Kita harus coba karena makanan yang sehat itu melindungi kita, memberikan sistem imun yang baik buat tubuh kita. Kemudian menggunakan jamban yang bersih dan sehat ya. Adik-adik tahu nggak kalau di Kota Bandung ini masih banyak loh yang buang air besarnya itu di kebun, di sungai. Makanya kalau kita punya jamban di rumah itu harus bersyukur ya. Mudah-mudahan punya septic tank juga di rumah sehingga kotoran kita enggak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak membawa penyakit seperti itu. Kemudian olahraga teratur, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok. Jadi kalau misalnya ayah kita nih ya masih merokok, tugas kita untuk mengingatkan ayah. Ayah kata dokter nggak boleh merokok karena merokok itu merusak kesehatan kita. Seperti itu ya. Kemudian membersihkan lingkungan, hindari stres. Kalau anak-anak masih stres nggak? Ada stres nggak? Kayaknya enggak ya, kecuali kalau berhadapan sama udah kayak dokter nih yang cerewet banget. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Semuanya mudah-mudahan meskipun pandemi di rumah aja tetap bahagia. Serta cukup istirahat. Amin ya Allah. Ya, harus cukup istirahat. Jangan sampai karena pandemi kita nonton handphone terus, nontonnya dekat-dekat, mata kita kemudian menjadi rusak. Dan kita sulit untuk istirahat, apalagi main game terus. Hati-hati ya, tetap ada waktu-waktunya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah ini ya, mencuci tangan yang benar itu adalah dengan air mengalir dan sabun. Setidaknya selama 20 detik. Pastikan kita membasuh semua bagian tangan, termasuk yang di sebelah jari dan ujung kuku. Jadi biasakan mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh hewan, serta setelah batuk atau bersin. Bisa juga menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Bila kita nggak ketemu air sama sabun. Tapi yang paling bagus yang mana, Dok? Tentu saja cuci tangan pakai sabun, oke? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah ini 6 langkah cuci tangan. Ada yang bisa nggak lagu? Tuh, pertama dua. Iya, Bun, kita bersama-sama yuk gerakannya bareng Bunda. Cara mencuci tangan yang baik dan betul. 6 langkah. Pertama gini ya. 2 tangan, kemudian punggung tangan, nih. Kemudian sela-sela dari jari. Oke, sela-sela dari jari. Kemudian buku-buku nih ya. Gitu ya. Nih, jempol kita biasanya suka ada yang tersisa aja nih di sini, kita bersihkan. Iya. Dan ini adalah telapak tangan kita. Nah, itu bisa sambil nyanyi, artinya 20 detik ya. Teman-teman bisa nyanyi apa ya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke. Yuk kita bersama-sama yuk, Dok, ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik. Nah, itu udah 20 detik ya. Oke, nanti bisa dicoba di rumah. Jadi ini semua terlatih. Mudah-mudahan kalau udah terlatih, pasti kita setiap cuci tangannya nanti sambil nyanyi-nyanyi deh. Bapak yang penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih tuh sambil nyanyi kan. Jadi sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kenapa? Karena tempat favorit virus COVID itu ada di tanganmu.
Tapi aku sangat benci sama sabun. Jadi ternyata dia itu hilang loh kalau kita mencuci tangan kita pakai sabun. Oke, boleh lanjut. Yang kedua, makanan bergizi ya. Jadi asupan nutrisi yang kaya sayuran dan buah-buahan, tinggi beta-karoten seperti wortel, jeruk, diketahui dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh anak untuk melawan infeksi termasuk virus corona. Jadi kita harus membangun daya tahan tubuh yang kuat. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke. Next. Siapa nih yang suka makan sayur? Mudah-mudahan suka sayur. Kanur ya, Kanur hebat nih. Nah, ternyata kalau dulu kita dengarnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang kita sebutnya panduan pola makan sehat isi piringku. Nah, ini isi piringku nih. Lauk pauk, makanan pokoknya nasi, sayur dan buahnya hampir 50% loh. Jadi nasinya jangan banyak. Jangan sampai kalau kita mah apa ya? Mie goreng di sanguan gitu ya. Seblak. Belum pakai telur. Telur juga di sanguan, sangunya sudah bersaban jadi alas piring makan kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Makan secukupnya ya Bun ya. Betul, secukupnya aja. Tapi jangan diet juga ya, karena seusia teman-teman lagi masa pertumbuhan. Oke, lanjut. Udah ya, jadi makanan bergizi sudah nih. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan aku, kata virus corona ya. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang kamu jika sedang tidur. Nah, itu alasan kenapa kita harus menjaga jarak. Jadi kalau misalnya kita ada tamu atau ada teman yang mau main juga kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Kalau sekarang jangan deket-deketan terus, jangan gantian masker, tetap masing-masing harus menjaga kesehatannya. Oke, lanjut. Jadi si virus corona ini memang ahli melompat nih, tapi jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak sakit terlalu parah, meskipun di Indonesia angka kematian anak karena virus corona juga cukup tinggi. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit, ibu hamil dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena virus corona. Nah, jadi di sini kita harus menjaga mereka bersama-sama. Jadi superhero tadi ya, kayak kata Kak Nur ya. Kita harus lingkungan sekitar kita supaya terbebas dari virus corona. Oke, lanjut. Amin ya Allah. Nah, di dalam tubuh manusia, jadi musuh terbesar dari corona itu adalah pasukan imun ya. Jadi kalau mereka menyerang, aku bisa mati, aku bisa kalah gitu. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jadi nih ya, pasukan imun akan melawan kejahatan virus corona. Keren ya, pasukan imun kayak ninja didapatnya dari makanan yang kita makan. Oke, lanjut. Nah, ini menggunakan jamban bersih dan sehat ya. Insya Allah adik-adik semua kayaknya udah deh menggunakan jamban bersih dan sehat ya. Jangan lupa di-plastik, jangan lupa membersihkan sesudah buang air besar ataupun buang air kecil. Oke, lanjut. Rutin berolahraga. Ayo, siapa yang di rumahnya suka olahraga? Jadi ternyata manfaat olahraga itu besar sekali adik-adik. Mulai dari meningkatkan kepadatan tulang, mencegah obesitas. Ada yang berat badannya tambah terus nih sama pandemi? Pasti ada ya. Ya betul banget nih Bun. Jadi harus olahraganya apalagi sebelum sebelum belajar. Jadi adik-adik keluar dulu berjemur sambil olahraga. Sepertinya itu lebih menyenangkan ya Bun ya. Bersama olahraganya bebas.
Betul kan, Nur, sepakat. Jadi sambil berjemur, sambil olahraga. Olahraganya yang teman-teman sukai aja. Kemudian juga bisa mengoptimalkan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi, meningkatkan fungsi kognitif, kecerdasan, dan fungsi memori. Jadi ternyata penting ya berolahraga. Lalu kalau di rumah aja pengen jadi kaum rebahan, Dok. Jangan dong, jangan jadi terus. Yuk bergerak meskipun 15 menit sampai 30 menit per hari, itu udah cukup bagus. Oke, lanjut. Nah ini ya, pola hidup bersih dan sehat lainnya, buang sampah pada tempatnya, hindari merokok, cukup istirahat, hindari stres, dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kita. Oke. Iya, adik-adik semua, siapa di sini yang suka buang sampah pada tempatnya? Coba angkat tangannya. Wah. Insya Allah semuanya kan. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Semuanya. Amin ya Allah, adik-adik. Semangat menjadi pelindung bumi ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lanjutkan. Betul. Oke, lanjut. Nah ini ya, aduh ini tips kalau stres pada anak dan remaja. Aduh emang anak-anak udah stres, udah juga kadang misalnya sama tugas sekolah. Aku pusing tugasnya banyak banget. Jadi intinya kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman, ngerasa suka nggak sehat, harus coba diobrolkan pada orang tua, konsul sama ibu, ya, dibicarakan ya, Bun ya. Betul, kemudian diceritain kesalnya kenapa, ada masalah apa, itu sharing sama orang-orang yang kita cintai. Istirahat yang cukup juga ya, jangan sampai kita yang terus sehingga memang akhirnya jadi lebih emosional. Dikasih tahu sama bunda langsung ngegas gitu kitanya. Oh, langsung marah-marah ya. Pengalaman pribadi, curcol. Tapi kadang tapi insya Allah ya. Tahu ngegas juga bundanya, ya kita saling memaafkan ya. Oke lanjut. Lanjut, oke. Nah jadi 3M nih, ingat pesan Bunda Nita ya. Yang pertama, M pertama adalah memakai masker. Pakai masker. Nih kayak gini ya. Pakai masker itu. Pakai masker. Hidungnya harus tutup, dagunya juga. Nah, jadi terlindungi ya. Iya, jadi memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pakai maskernya harus betul. Kalau pakai maskernya di sini, nggak ngepek. Iya. Apalagi kalau di sini, ini apalagi nggak ngepek juga. Virusnya masuk gitu ya. Maskernya jangan di atas. Iya, jangan dulu ya. Oke, lanjut. Bu dokter, ini Dekina katanya mau nyanyi ingat pesan ibu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Coba Gina. Oh, nggak sih. Oh, kita sama-sama aja yuk. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan dengan sabun, jaga keluargamu, ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Masya Allah, tepuk salam untuk Gina. Terima kasih Gina ya. Terima kasih ya sayang ya. Nanti dokter jadinya bisa nyanyiin dari lain kesempatan. Nah ini ya cara memakai masker yang betul. Nah siapa nih yang perlu menggunakan masker? Kita semua perlu menggunakan masker, baik yang sehat maupun apalagi yang sedang sakit, yang sedang batuk pilek dan lain-lain, sebaiknya di rumah saja, jangan keluar-keluar. Ini caranya, masker harus menutupi hidung, kemudian harus menutupi dagu juga, posisinya harus tepat ya. Ini maskernya jangan dibolong-bolongin, ada tuh di video yang lagi viral, supaya dia tetap pakai masker tapi dibolongin biar bisa napas, ya susah. Itu sih tetap aja ambiar, nanti virusnya masuk lewat lubangnya.
Jadi gunakan masker bila kita batuk atau tutup mulut dengan tangan atas bagian dalam ketika kita batuk. Oke, lanjut. Oh ya, masker itu penggunaannya paling kalau sudah 6 jam itu wajib kita ganti ya maskernya. Langsung cuci, langsung kita ganti. Makanya kalau bisa jangan bepergian terlalu lama, cukup maksimal 2 jam dan kembali lagi ke rumah. Kalau udah kayak gitu dibuang dok, ya terpaksa kalau maskernya masker yang surgical atau masker yang medis atau masker yang 3 ply yang seperti ini harus kita buang. Nggak bisa dicuci karena ini udah mengandung banyak virus. Oke. Oke dok, kalau misalkan kayak masker seperti ini nih dok, masker medis, kalau misalkan dibuangnya harus digunting-gunting dulu nggak sih sebenarnya? Ya boleh, karena kadang katanya sekarang suka dikumpulin oleh para pemulung dan dijual lagi. Jadi misalnya kita cabut aja tali-talinya, kemudian kita buang di tempat sampah dengan baik. Atau misalnya kita gulung-gulung dulu, gulungnya dari dalam ya, bukan dari luar. Karena yang luarnya kan sudah dibuang, dibuang ke tempat sampah. Oke, gitu ya. Siap, Kanu. Nah, ini ketika etika batuk dan bersin harus ditutup pakai tisu, pakai masker, atau misalnya ditutup pakai tangan. Kalau melernya banyak atau tangan kita jadi kotor, segera cuci tangan karena virusnya ada di tangan kita. Kemudian maskernya juga dibuang ke tempat sampah setelah penggunaan. Oke, atau tisunya juga sama. Jangan sampai kita pakai tisunya ada di kasur kita, ada di lantai, ada di mana-mana. Nah, itu virusnya menyebar dengan mudah ke anggota keluarga yang lain. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini jangan deket-deket banyak orang ya. Semoga sekolahnya masih pada daring semua ya. Tetap belajar di rumah meskipun udah kangen banget sama teman-teman. Berada di rumahnya masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Virus coronanya jadi susah buat nularin ke banyak orang. Oke, apakah masih ada slide-nya ya Kak? Coba, masih ada Kak? Oke. Nanti yang udah punya pertanyaan boleh langsung disiapkan ya. Kemudian jauhkan tangan dari wajah yang suka kucek-kucek mata, gosok-gosok hidung, mungkin gini mulut, ngupil, yang lain-lain. Pastikan tangannya bersih. Karena nanti gampang sekali kalau masuknya lewat mukosa-mukosa hidung, mukosa di mata, maupun di mulut kita. Agar virus corona tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Oke, lanjut. Nih, ajak keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19 juga. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Jadi teman-teman semua boleh pilih mau jadi superhero apa. Ayah dan bunda juga diajak. Kalau ayah dan bunda lupa pakai masker, kita yang ingetin. Bunda, maskernya udah dipakai belum? Kalau misalnya ayah keluar lupa cuci tangan, ayah bawa hand sanitizer tidak? Pokoknya kita semua jadi yeay gitu ya. Kita ya semua ya jadi pahlawan insya Allah. Oke, lanjut. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah. Kalau misalnya ada diskusi dan lain-lain. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu Nanita. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Di yel-yelnya dicoba lagi barengan sekarang. Kita bersama-sama ya bareng Bunda Nita. Oke adik-adik. Dokter Cilik, pelindung bumi. Yes. Aku siap. Yes, Oke. Sekali lagi yuk bersama-sama biar semangat. Ayo. Oke, kita tangkal virus corona. Dokter Cilik, pelindung bumi. Yes. Aku siap. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih ya Bunda Nita ilmunya. Semoga anak-anak semua bisa mengaplikasikannya, bisa di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua terhindar
terhindar dari virus corona. Amin. Oke, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semua, Masya Allah, kita ucapkan terima kasih untuk Bunda Anita. Buka mic-nya. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Anita. Sama-sama sayang-sayang. Oke. Nah, nanti Bunda Anita jangan kemana-mana dulu ya. Adik-adik, nanti ada sesi tanya jawab setelah narasumber yang kedua. Adik-adik semua, adik-adik yang tersayang, oke? Adik-adik ditahan dulu ya pertanyaannya untuk Bunda Nita. Nanti ada sesinya. Nah, adik-adik semua sekarang udah cerita loh untuk adik-adik, ada dongeng. Siapa di sini yang mau mendengarkan dongeng? Aku. Oke. Nah, langsung perkenalkan aja ya sama Kak Nur. Nah, di narasumber kedua ini ada Bunda Isti Khairani. Nah, Bunda Isti Khairani ini merupakan founder dari Bank Sampah Bumi Institusi Learning Center. Adik-adik semua, yuk kita langsung kenalan saja sama Bunda Isti. Kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Bunda Isti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tenur. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bunda Isti sudah bergabung nih di acara Dokter Cilik Pelindung Bumi. Oke, Bunda Isti, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat nih Kak Nur. Tadi abis jalan kaki sama anak-anak dan suami. Kan kita Bunda Dokter Anita terus rajin olahraga ya. Jadi Bunda tadi sempat jalan kaki dulu. Oh, Masya Allah, bener banget nih Bun. Apalagi ya, kalau pagi-pagi itu kan semangat pagi, terus cahaya mataharinya bagus, dipakai jalan-jalan sambil olahraga, luar biasa sekali. Adik-adik semua semangat yuk untuk jalan kaki di pagi hari. Iya, dan tetap jalan kakinya pakai protokol kesehatan ya Kak Nur. Bunda dan anak-anak tetap pakai masker menutupi hidung dan mulut. Dan juga rajin pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Ya, Masya Allah. Adik-adik semua semangat ya untuk menjaga protokol kesehatannya karena ini penting banget. Jadi kayak udah ini aja ketika keluar rumah langsung ingat masker, langsung ingat hand sanitizer. Oke? Dan ingat juga bawa kantong kain. Wah, itu yang betul banget. Nah, untuk apa nih Bunda? Untuk agar nih kalau misalkan kita mau beli sesuatu, sudah ada kantongnya, kita menghindari sampah plastik. Oke. Dan juga kalau lagi mau jajan, bawa wadah sendiri untuk ngurangin sampah plastik. Wah, siap. Dan yang penting, pilih tukang jualannya juga yang pakai apa, Kak Nur? Pakai masker. Iya, tukang jualannya Jadi harus yang patuh protokol kesehatan. Oke, wah luar biasa sekali nih. Nanti ini akan dibahas ya sama Bunda Isti tentang makanan sehat dan halal. Oke, Bunda Isti, tapi sebelum ke materi nih, Kak Nur pengen mendengar cerita bareng adik-adik. Ceritanya apa? Penasaran pengen dengar cerita, tapi Kak Nur, Bunda Isti pengen adik bergerak dulu nih. Ya, mungkin yang belum bergerak, Bunda udah punya ini, apa ini? Jeruk. Sekarang. Jeruk katanya. Oh, jeruk. Ih, pinter banget sih ini. Pada semangat semua nih. Ada Husna, Adni, Ginta, Ulfah. Wah, ada Ibrahim, Asria, Sasa, Unun. Ada Kavelia juga ya. Ada Melisa, Nova, Alaika, Siti, Tasya, Neti, Afia. Wah, banyak banget nih Kak Nur. Kayaknya belum semua saya sebut ya. Tapi sekarang ini Bunda udah bawa jeruk. Tadi Bunda Dokter Anita sudah sampaikan nih bahwa sekarang kita harus makan sehat sesuai isi piringku. Isi piringku itu ternyata setengahnya itu sayuran dan buah.
Sekarang Buah-buahan. Bunda Oke. pengen adik-adik tersayang ini bergerak dulu di rumahnya, boleh ambil buah atau sayuran yang ada di rumah, boleh ambil jeruk, apel, bayam, bayi, atau belimbing, atau apa aja. Boleh ya, Kak Nur? Kita hitung Oke, 30 boleh menit banget. ya, biar jalan Oke. dulu. Bergerak ya. Oke, Kak Nur hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo adik-adik bergerak. Cari buah-buahan yang ada di rumah. Sayur juga boleh, wortel boleh Ya, juga. buah-buahan, sayur. Ya, siap. Ayo adik-adik. Ayo, apakah sudah bergerak? Wah. Kayaknya lagi udah pada semangat nih bergerak nih Kak. Wah, sudah ada yang dapat nih Bunda Isti. Wah, ada yang bawa apa nih Kak Nur? Wah, Masya Allah, udah ada yang pada dapat juga. Apa nih? Kita lihat. Oke, ada Ulfa sudah dapat ya, Ibrahim sudah dapat. Terus ada Husna. Oh, Hasna ya sudah dapat. Coba Bunda mau lihat pada bawa apa aja sih anak-anak solehnya. Oke. Ginta bawa apa tuh sayang? Ginta. Apa ya? Lemon bukan? Atau pir? Pir ya. Kayaknya pir ya. Ulfa bawa apa, Nak? Bawa jeruk. Oke, udah ada yang bawa jeruk juga ya. Oh, ini Husna ada yang bawa buah naga nih Kak Nur. Kak Nur buah naga. Wah. Nah, itu Atni bawa apa coba Kak Nur? Tebak Atni. Jeruk. Oh, Jeruk. ada yang bawa jeruk. Atni bawa wortel. Astria bawa jeruk juga. Wah, ada yang bawa jagung, Ibrahim. Wah, Iya, Ibrahim bawa jeruk. keren. Semuanya udah bawa buah-buahan ya. Oke, jadi gimana nih Bunda Isti? Nih, Kak Nur, kalau misalnya kita nih udah makan jeruk, kulit jeruknya dimakan atau dibuang? Dibuang di tempat sampah organik. Wah, keren Kak Nur. Bener banget. Kulit jeruknya dibuang di tempat sampah organik, khusus sampah basah. Boleh nggak Kak Nur dibuangnya dicampur-campur? Tidak boleh dong, Bun. Iya, harus dibuang di tempat sampah khusus sampah organik. Nanti bisa jadi kompos, jadi pupuk. Nanti Bunda akan terangkan. Nah, ini ada misalnya bawa jagung. Kira-kira yang dimakan semuanya nggak Kak Nur jagungnya? Wah, coba Ibrahim. Bunda Isti tuh yang bawa jagung. Siapa? Dimakan nggak semuanya? Halo, Ibrahim. Ibrahim sama adik ya atau sama kakak tuh? Enggak ya, pastinya dimakannya yang bulat-bulatnya, jagungnya. Nah, nanti bonggonya dibuang di tempat sampah organik. Ya. Jadi teman-teman semuanya, bunda-bundanya juga pasti udah rajin makan buah dan sayur. Sekarang sama-sama dokter cilik keluargaku juga buang sampah di tempat sampah terpilah. Siap. Itu bisa jadi pupuk, jadi kompos untuk berkebun. Oke, keren nih. Nanti kita sama-sama aktivitas lagi ya. Siap, Bun. Kita mau cerita nih, siapa yang mau dengar cerita? Aku Ya. Oke, kelihatan nggak slide-nya Bunda nih? kelihatan, Bun. Oke, kelihatan ya. Cerita Bunda mau share sedikit ya. Bunda mau cerita tentang makanan yang halal dan sehat. Mengapa kita harus makan makanan yang halal? Membuat tubuh kita sehat, membuat hati kita bersih, dan insya Allah jadi jalan menuju surga. Nah, ini adik-adik, jadi dokter Anita sudah menjelaskan makanan-makanan sehat. Bunda juga mau, kadang-kadang kan pasti adik-adik
lah makanan-makanan yang agak manis-manis ya. Nah, permen, es krim masih boleh ya Kak Nur, hanya jangan sering-sering. Jadi misalnya seminggu sekali dan harus gosok gigi pastinya. Nah, Iya, biar giginya gak berlubang ya, Bunda Isti ya. Supaya giginya jangan berlubang. Soalnya kalau lagi pandemi mau ke dokter gigi juga kan repot ya, lebih sulit. Jadi harus selalu gosok gigi. Nah, sekarang kalau mau milih marshmallow nih untuk teman-teman yang muslim juga harus lebih hati-hati dan lebih teliti. Harus pilih yang bersertifikat halal ya. Betul banget. Ini yang paling penting juga ya Bun ya. Jadi sertifikat halal itu harus dilihat ya di kemasan apapun ya Bun. Mau itu bukan makanan pun kayak odolnya ya Kak tadi kalau mau sikat gigi odolnya harus yang bersertifikat halal. Sertifikat halal, betul. Karena khawatirnya kalau permen yang lunak-lunak gini teman-teman suka pakai gelatin. Nah, gelatinnya pakai gelatin apa? Gelatin babi atau gelatin sapi yang tidak disembelih secara halal. Jadi paling gampangnya sih pilih yang sertifikat halal ya teman-teman. Nah, sekarang Bunda mau cerita nih. Oke, kita siap mendengarkan. Ya. Ini ada 2 orang kakak beradik nih. Namanya siapa ya? Ara dan Syakira. Aduh, lapar banget nih, Kak. Katanya gitu. Tok, tok, tok. Kemudian, ini Kak Rifa bawain donat. Katanya. Wah, makasih Kak Rifa. Dapat donat ya. Terus mereka ini suka teliti nih ngelihat makanan yang halal atau tidak halal. Kemudian dicek. Ternyata donatnya itu belum bersertifikat halal. Padahal itu dari suatu tempat yang boxnya bagus. Jadi belum ada sertifikat halalnya. Dan sepertinya agak-agak meragukan gitu. Terus katanya, Dek, kayaknya kita belum bisa makan donat deh. Apa Kak? Kita kan lapar. Oh, ternyata donatnya halal, katanya itu. Kemudian karena udah lapar, aduh gimana nih? Terus godaan nih dari bisikan-bisikan, ayo makan aja donatnya, kan enak. Dan kamu juga lagi lapar, kata godaan-godaan nafsu yang baik. Kata malaikat kecil, bisikan yang baik, jangan kita untuk kaum halal. Kakak benar. Terima kasih karena sudah menuruti perintah Allah. Jadinya selalu saat makan makanan yang halal. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut, kita kalau memilih donat, memilih es krim, milih coklat, pilih yang sertifikat halal ya. Selain yang sehat, pilih juga yang sertifikat halal. Atau bisa masak donat bareng Bunda juga. Dan bahan-bahan yang bersertifikat halal. Mungkin bisa bikin donat wortel, donat yogurt ya Kak Nur ya. Bisa bereksperimen. Donat kentang. Kemudian kalau es krim juga yang bersertifikat MUI dan ini dijelaskan yang sehat-sehat. Nah kalau lagi makan yang manis-manis kita sertifikat halal ya, bukan hanya lagi viral ya, hanya ada es krim lagi viral, coba nggak dilihat misalnya sertifikatnya. Ya lihat sertifikat halalnya, apalagi coklat-coklat yang di luar negeri. Kita khawatirnya ada alkoholnya, atau ada rumnya, atau pakai gelatin. Karena Bunda juga pernah dapat coklat dari luar negeri. Kalau kita teliti, ternyata di dalamnya ada gelatin babinya. Nah, kemudian selain itu juga kita perlu makan makanan yang selalu sehat dan tidak
Nur setelah tentang makanan dan sehat. Jadi kita mau ajak teman-teman semua ada nih dari Bunda. Tinju punya keamanan. Aduh, mana nih Pak Dunia? Di anak sehat dan halal. Adik-adik selalu pilih ya makanan sehat dan sehat. Kita juga jelas ya? jelas, terus jelas. Nah, jelas kan? Oh, jelas. Oh, ya baik, Bun. Terima kasih. Ya, sekarang Bunda mau lanjutkan tentang gimana kita jadi pelindung bumi ya, Kak Nur. Oke? Siap, Bun. Oke. Adik-adik siap? Siap, Oke, bikin share screen lagi ya. Tadi kita udah sama-sama belajar makanan halal. Sekarang Bunda mau cerita gimana sih kita bisa jadi dokter cilik pelindung bumi. Bismillah ya. Oh, iya. Nah, kenapa sih kita harus jadi dokter cilik pelindung bumi? Screen-nya Bunda kelihatan nggak, sayang? Belum, Bun. Udah Belum kelihatan. di sini. Belum ya? Oh, oke ya. Kita coba lagi ya. Bismillah. Mudah-mudahan. Enak. Kelihatan nggak? Oke. Jelas? Oke, sudah, Bun. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih kita harus jadi pahlawan pelindung bumi? Kenapa kita harus jadi dokter cilik pahlawan pelindung bumi? Tadi Bunda Dokter Anita sudah menjelaskan begitu banyak tentang supaya kita jadi superhero di masa pandemi dan juga supaya bisa menjadi dokter cilik di keluarga kita. Nah, sekarang gimana kita selain sudah jaga kesehatan juga kita bisa melindungi bumi? Kenapa sih kita harus jadi pahlawan pelindung bumi? Nih adik-adik. Adik-adik di sini ada binatang apa? Coba di kiri apa yaitu? Ada apa coba adik-adik? Oh, kura-kura. Oke, Kura-kura? kalau di laut siapa nih temennya kura-kura biasanya, sayang? Yang sama persis dengan penyu. Oke, penyu betul. Oke. Emang Bunda juga suka ketukar awalnya antara kura-kura dan penyu, kan Nur? Iya. Jadi kalau di laut biasanya ada penyu. Nah, adik-adik, penyu ini ternyata di lautan lagi banyak yang sakit, lagi banyak yang mati. Gara-gara apa? Gara-gara makan sampah. Iya, betul-betul. Jadi penyu-penyu ini mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Mereka makan dan ternyata di dalamnya jadinya mengakibatkan sakit di bagian tubuhnya. Sedih sekali. Iya. Oh, dari plastik, ya kan binatang pun tidak bisa membedakan mana plastik dan makanannya. Jadi ada plastik yang terambang di laut dimakan. Menyedihkan sekali. Iya, sedih ya Kak Nur. Dan adik-adik yang menyedihkan akibat banyak sampah sedotan yang dibuang di ya berdarah, tertusuk sedotan. Ada videonya nanti kalau adik-adik lihat di YouTube. Jadi adik-adik jangan sampai kita buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di lautan, di sungai. Nanti akibatnya bisa ada binatang-binatang yang jadinya mati atau sakit. Kalau yang di kanan binatang apa adik-adik? Wah, yang lehernya panjang. Apa tuh adik-adik? Jerapah. Betul. Kalau yang mirip jerapah tapi di keluarga dinosaurus siapa? T-Rex. Namanya apa? T-Rex. Yang biasanya makan tumbuh-tumbuhan juga yang lehernya panjang. Siapa temannya T-Rex? Brontosaurus. Brontosaurus. Keren. Iya.
itu yang mirip jerapah zaman dulu karena makannya tumbuh-tumbuhan. Nih, Bunda mau cerita nih, jerapah-jerapah ini ada jerapah di kebun binatang Bandung dan kebun binatang Surabaya kalau nggak salah. Dulu karena ada yang sakit, mati karena makan sampah plastik kan. Iya, kasihan ya. Kasihan banget. Karena kadang-kadang anak-anak atau pengunjung kan suka pengen ngasih makan, tapi mereka takut ngasih makan deket-deket, jadinya wortel atau kacangnya dilempar sama plastik-plastiknya, sama jerapahnya dimakan deh. Wah, sedih ya. Sedih banget, ya Allah. Sampai akhirnya di kebun binatang Bandung tidak ada ya jerapah. Iya, sempat tidak ada jerapah. Alhamdulillah, tapi sekarang udah ada lagi, didatangkan lagi. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya. Nah, terus adik-adik, kalau ternyata kalau kita jalan-jalan, kita terbang dulu ke kutub utara, ternyata beruang kutub di sana terancam punah karena pemanasan global. Kasihan banget. Jadi kalau ini bukan akibat langsung dari sampah yang dibuang sembarangan, tapi akibat bumi kita semakin panas karena banyaknya polusi udara. Wah, betul. Pohon yang ditebang ya, Bun. Ya, pohon yang ditebang, udah jarang yang nanam pohon. Kemudian kalau sampah yang dicampur-campur juga. Akibatnya beruang kutub banyak yang terancam punah. Mereka juga sekarang jadi banyak yang kurus-kurus. Nanti adik-adik boleh lihat deh di YouTube. Gimana nasib beruang-beruang saat ini. Beruangnya pada turun berat badannya karena susah juga nemu untuk makanan juga. Nah, dan kita bisa bantu mereka mencegah terjadinya pemanasan global ini, adik-adik. Iya. Nah, ini juga binatang di laut, ikan paus. Ternyata di dalam perutnya ada senda jepit, ada plastik, ada tali rafia, jadi ikan pausnya mati. Padahal ikan paus tuh besar banget. Ternyata pas dibedah perutnya tuh banyak sampah. Jangan sampai itu sampah yang kita produksi, adik-adik. Jadi benar-benar Bunda Isti, Kanur, Bunda Dokter Anita benar-benar mengingatkan jangan sampai kita buang sampah sembarangan dan mulai selalu buang sampah di tempat sampah terpilah. Kita lanjut lagi jalan-jalannya ya. Nah, ini adik-adik ada dari berbagai kota di Indonesia ya. Tapi ini Kak Isti mau cerita, kita kan Bumi Inspirasi di Bandung. Kalau di Bandung itu ternyata banyaknya sampah sehari bisa seluas lapangan sepak bola. Setiap harinya setinggi 75 cm. Banyak banget ya. Apalagi sampah. Iya. Kayak ini baru se-Bandung. Mungkin itu satu hari ya, Bunda ya. Iya, satu hari. Bisa seluas lapangan sepak bola. Ya Allah, mengerikan sekali ini adik-adik semua. Jadi stop ya buang sampah sembarangan. Dan stop buang sampah yang tercampur-campur ya. Kita harus selalu pilah sampah untuk mengurangi sampah ya. Nah, gimana caranya? Kalau di Bandung ini ada jurusnya Kang Pisman. Kalau tadi Bunda Dokter Anita sudah jelaskan jurus supaya jadi superhero di masa pandemi. Ini ada jurus lagi nih untuk jadi jurus Kang Pisman. Dengan Kang Pisman. Yang pertama, kurangi sampah. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kayak gini nih. Kalau Bunda, kalau jalan-jalan selalu bawa senjata. Senjatanya apa? Pertama, bawa kantong kain. Kedua, bawa tumbler untuk minum. Tumblernya boleh isi air putih, boleh juga tumbler kosong. Nanti kalau ada jus atau tukang jeruk, kita bisa beli. Kemudian kalau adik-adik jajan, boleh bawa wadah sendiri seperti ini. Jadi ngurangin sampah plastik ya kan. Oke. Ulfa juga ini pasti udah selalu bawa kantong ya Ulfa ya. Kemudian kalau bunda-bundanya belanja, ingatkan bawa kantong belanja sendiri dan juga bawa wadah-wadahnya tuh kayak Bunda kalau belanja yang di pojok kanan bawah ikannya, ayamnya semuanya pakai wadah, bawang-bawang jadi bisa nggak ada plastik dan harus punya jurus tolak kantong kresek kalau sama atau sama lagi dagangnya ditawarin pakai plastik, kita tolak. Oke, siap? Iya, Bun, siap. Nah, ini juga salah satu kita menyayangi makhluk hidup yang lain ya, Bun ya, terutama
terutama nanti yang di laut, karena dengan plastik nanti banyak hewan laut lagi nih yang makan plastik. Oh iya, sedih ya Kak Nur. Nah, jadi adik-adik, dokter cilik keluargaku semuanya, kita juga mulai kurangi makan makanan yang tidak sehat ya. Jadi kalau sesekali ya boleh, tapi pilih yang bersih, yang pedagangnya pakai masker. Kemudian bawa wadah sendiri, jadi nggak beli yang kayak gini, nggak beli pakai plastik ya, karena plastik ini susah didaur ulang, apalagi kalau dibuang sembarangan. Aduh, bisa sampai ke laut, bisa dimakan penyu atau paus, jangan sampai deh. Kemudian adik-adik kalau mau mau beli minuman juga bawa tumbler sendiri aja ya, dan pilih yang halal. Nah, ini contohnya kakak-kakak Bank Sampah Bumi Inspirasi waktu piknik ke Jogja, waktu itu beli ciloknya juga pakai wadah. Jadi bisa ngurangin sampah plastik. Nah, jurus yang kedua adalah pisahkan sampah. Pisahkan sampah menjadi organik. Yang tadi kita sama-sama ada games ngambil buah dan sayur, kulitnya ini nanti dibuang di tempat sampah organik. Nah, kalau yang kedua kita perlu siapkan di rumah tempat sampah anorganik atau daur ulang. Dan ketiga baru sampah lainnya dan B3. Nah, seperti tadi Bunda Dokter Anita dan Teh Nur udah berdialog tentang masker medis, adik-adik buangnya di sampah lainnya atau sampah B3 supaya jangan sampai petugas sampah juga terkena virusnya. Jadi kita jagain. Nah, yang kedua perlu di rumah siapkan tempat sampah anorganik. Sekarang Bunda mau ngajak aktivitas lagi nih biar adik-adik bergerak lagi. Okay. Yang tempat sampah yang kedua adalah tempat sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Sekarang coba temukan di rumah makanan yang wadahnya itu bisa didaur ulang. Boleh susu, botol, atau botol kecap, atau kardus, atau sabun, kardus gitu kan, botol-botolnya, atau mungkin ada skincare-nya Bunda juga boleh dicari ya dalam 30 detik lagi kan. Oke, siap. Kita mulai dari sekarang ya, kita bergerak. Kak Nur itu 1 sampai 3. Adik-adik bergerak. 1, 2, 3. Ayo bergerak. Berdiri cari sampah. Belum sampah juga nggak apa-apa, tapi nantinya akan jadi sampah daur ulang. Kemasannya. Wah, sudah ada yang bergegas pergi nih, Bun. Tapi ada yang sudah dapat nih. Oh, ada. Apa tuh, Teh Nur? Kita lihat. Ada yang bawa apa nih? Ada yang bawa botol. Ada yang bawa botol. Oke. Ginta bawa botol bekas minuman. Itu bisa didaur ulang ya. Jadi harus dibuang di tempat sampah terpilah. Ini Unun bawa apa nih? Kayaknya bawa susu UHT ya? Iya, makasih Ginta. Kak Unun nih suka minum susu sehat. Kemudian nanti sampahnya dibuang di tempat sampah terpilah ya, di rumah disediakan ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Kak Nur? Husna bawa apa sayang itu? Kaleng ya. Kaleng Kak Nur. Itu juga bisa didaur ulang. Ati bawa susu Indomilk. Oke. Ya, itu juga kemasannya bisa didaur ulang. Ulfa bawa apa, Nak? Coba Bunda pengen lihat lebih dekat. Oh, bawa botol madu. Wah, suka minum madu, sehat ya Kak Nur ya. Wah, betul banget. Itu madunya diminum, dihabiskan, kemudian kemasannya bisa didaur ulang. Keren, Ulfa juga. Ibrahim bawa apa, Nak? Bawa apa itu? Bekas selotip ya, Kak Nur bisa ditabung, Kak Nur, manajer operasional banget. Oke, kalau bekas selotip bisa itu nanti masuknya ke duplex. Bisa ke duplex. Wah, keren nih adik-adik beraktivitas. Jadi udah siap milah sampah ya, Kak Nur. Nah, Bunda lanjutkan ya. Siap, Bun. Nah, jadi sampah-sampah yang tadi, kalau sampah kulit buah, kulit sayuran, kita bisa manfaatkan
di jurus ketiga kan manfaatkan menjadi kompos. Jadi bisa dirubah jadi pupuk kompos, bisa dibuang di lubang biopori. Kalau di rumah ada tanah, buang aja di tanah, dibikin gali lubang sama ayah bunda, terus nanti dimasukkan deh sampah organiknya. Kalau misalnya gimana nih, Kano di rumah nggak ada tanah, bisa masukkan ke pot, campur tanah, atau masukkan ke karung, campur tanah. Nanti juga itu lama-lama akan jadi terurai ya Bun ya. mudah sekali kok. Kemudian sampahan organiknya yang tadi misalnya bekas susu UHT, bekas botol, nanti bisa ditabung di bank sampah atau disedekahkan ke pemulung atau petugas sampah. Tapi disedekahkan dalam keadaan sudah terpilah. Jadi bisa jadi rezeki untuk bapak-bapak petugas sampah ya. Oke, bisa juga adik-adik dibikin kerajinan. Kalau kardus bisa dibikin mobil-mobilan, botol bisa jadi tempat pensil loh. Iya. Dan yang kanan ini kayak gambarnya ini kan dari bekas donat bisa jadi kayak akuarium minum. Masya Allah. Oke, ini bisa bikin pupuk seperti ini ya, jadi pupuk kompos. Ini yang kirinya bikin lubang biopori. Bisa juga merawat tanaman, ini nanti merawat tanaman, merawat hewan juga ya. Jadi nanti tulang-tulang bisa dikasihkan ke hewan, ke kucing, atau misalkan ada nasi sisa sedikit yang kering bisa untuk ayam, batang kangkung bisa untuk kelinci, ya Kak Nur ya. Jadi manfaat. Iya, jadi banyak manfaat. Ini karya-karya recycle craft dari kardus bisa bikin TV, bisa bikin bis, dan yang lainnya. Kak Nur, ini materi Bunda masih lumayan banyak, tapi bisa kayak mau ada pertanyaan dulu nggak nih dari adik-adik? Oke, adik-adik semua, ada nggak pertanyaan nih? Siapa yang mau bertanya? Boleh, Kak Nur persilahkan. Coba, ada yang mau bertanya? Raise hand. Ada yang nanya. Oh, Ulfa. Ulfa udah angkat tangan. Oke, boleh kita tanya jawab dulu ya. Boleh ke Bunda Dr. Anita, boleh ke Bunda Indi ya. Oke. Halo Ulfa. Sampah habis. Oke, Ulfa mau bertanya apa sayang? Oke, boleh di-unmute dulu. Iya, di-unmute dulu sayang. Halo Ulfa, boleh di-unmute dulu? Oke, atau sama Kak Lukman bisa nggak di... Oke, Ulfa, boleh di-unmute dulu biar suaranya terdengar sama Kak Nur dan teman-teman yang lain. Mic-nya. Nah, oke. Silakan mau nanya apa, sayang? Sampah madu itu bisa dijadiin apa? Oh, bagus nih pertanyaannya Ulfa ya. Jadi kalau madunya diminum, sampah kemasan madunya, kalau Ulfa mau bikin kreasi boleh bisa jadi celengan ya Kak Nur ya. Iya, bisa. Tapi kalau udah banyak nih mau dibikin bisa ditabung di bank sampah ya Kak Nur. Jenis sampahnya apa nih Kak Nur? Ini adalah manajer operasional bank sampah Bumi Inspirasi. Apa jenis sampahnya Kak Nur? Oh, jenis sampahnya sampah anorganik. Nah, termasuk sampah botol. Sampah botol. Jenisnya Ya. nanti sampah plastik itu macam-macam ya Kak Nur ya. Iya, betul Bun. Jadi bisa disedekahkan juga ke tukang sampah atau pemulung. Ulfa posisinya di kota mana sayang? Bekasi. Di Bekasi. Masya Oh, Allah. iya, Masya Allah. Di Bekasi banyak bisa ada bank sampah ataupun bisa disedekahkan ke tukang sampah atau pemulung. Keren. Yang penting dipilah ya sampahnya. Makasih Ulfa. Oke, adik-adik yang lain? Ada yang mau bertanya ke Dokter Nita atau ke Bunda Isti?
Kak Nur sudah mempersilahkan untuk adik-adik semua yang mau bertanya. Siapa? Agni. Siapa? Agni. Iya, Agni mau bertanya. Oke, boleh. Gimana cara biar sampah organik bermanfaat? Oke, bagus. Pertanyaannya Agni bagus banget. Gimana supaya sampah organik bisa bermanfaat? Nah, Agni, sampah organik itu bisa kita olah jadi kompos. Izin Bunda share screen ya. Boleh, Bun. Oke. Kelihatan nggak? Enggak ya? Jadi kalau kita mau jadi kompos, kita bisa olah nih Agni. Kita potong-potong kulit jeruk atau kulit yang lainnya. Kemudian kita jadikan pupuk kompos. Caranya, jadi Agni pertama kalau habis makan buah, harus disimpan di tempat sampah khusus sampah-sampah organik. Jadi kalau Bunda biasanya punya ember kecil nih untuk menaruh sampah-sampah organik. Jadi misalnya kulit jeruk, kulit pisang, kulit buah naga, kulit lemon, ditaruh di ember tadi tuh, ember tempat sampah organik. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Kemudian nanti kita campur dengan tanah, kita campur dengan sekam, kita campur dengan air rendaman beras, nanti bisa jadi kompos. Ada di YouTube Bumi Inspirasi Kak Nur, kita cara mengolah kompos menjadi dengan metode Takakura. Jadi penting adalah sekarang Akti dan Ayah Bunda boleh memilah sampah organiknya dulu. Kalau misalnya belum ada keranjang atau komposter, masukin ke tanah aja. Nanti kalau di dalam tanah kita campur dengan tanah, kita nanti akan oleh mikroorganisme, oleh cacing, nanti akan jadi kompos juga secara alami. Tapi kalau mau coba metode lain, boleh kalau ada pot, ada karung, atau ada ember yang udah bekas, boleh dibolong-bolong, kemudian nanti dibikin komposter, campur tanah, sekam, kasih air rendaman beras atau air gula, kemudian diaduk-aduk. Kuncinya biar cepat jadi pupuk, rajin dipotong-potong ya kulit sampah organiknya. Oke, Bun, Kak Nur mau nanya nih, kan sampah itu bau kan ya Bun, apalagi sampah basah nih. Sampah basah kan kalau nanti ditumpuk kan bau ya. Nah, kalau misalkan kayak tadi metode Takakura atau dimasukin ke tanah itu nanti bau nggak ya Bun? Enggak bau kan Nur, karena yang bikin bau tuh apa? Kalau kita buang sampah basah atau sampah organiknya langsung dimasukin ke kantong kresek terus ditutup deh. Itu yang bikin bau, itu yang bikin jadi adanya gas metana. Tapi kalau kita olah, sampah organiknya malah wangi. Yang Bunda bau-bau tanah dan bau seger jeruk itu. Jadi kalau misalnya agak terlalu basah, kita kasih serbuk gergaji atau daun kering, nanti dia nyerap deh. Terus kita aduk-aduk jadi kayak masak. Pokoknya seru deh kayak bikin adonan kue. Jadi kayak ada bau-baunya kok. Pokoknya kalau agak basah, agak benyek-benyek sedikit, kasih taburan oreoan daun kering atau serbuk gergaji atau sekam. Gitu. Siap. Keren nih Agni pertanyaannya. Ini ada Ginta kayaknya lagi ngacung ya. Oke, Ginta. Halo Ginta. Terima kasih ya tadi Agni ya yang bertanya. Iya. Terima kasih sayang. Bagus pertanyaannya. Ginta, hai. Mau bertanya? Hai. Wah, lucu sekali. Ginta mau bertanya apa sayang? Kulit buah apa aja yang bisa jadi pupuk? Wow. Pertanyaannya Ginta bagus sekali. Semua kulit buah bisa jadi pupuk Ginta. Kalau Ginta senangnya makan buah apa aja? Coba Bunda tanya. Buah apa sayang? Suka buah apa? Jeruk. Oh, jeruk. Jeruk. Habis itu mangga. Oh, mangga. Durian.
Durian. Jeruk, oh durian juga sih. Jadi kalau jadi kulit buah jeruk, kulit buah mangga, kulit pisang, itu bisa jadi kompos. Kalau kulit durian bisa juga, tapi agak lama karena kulitnya keras ya Kak Nur ya. Iya. Tapi kalau misalnya kulit pepaya, kulit manggis, kulit apa ya, kalau di rumah Bunda kemarin makan pisang dan yang lainnya, itu bisa. Jadi pokoknya kulit-kulitan dan juga misalnya Bunda habis makan sayur, kulit wortel, kulit bawang, itu bisa jadi pupuk. Jadi selalu pisahkan ya sayang. Mungkin Bunda Dokter Anita mau tambahkan, karena Ginta suka makan buah-buahan, vitamin apa sih yang ada di buah-buahan mungkin Bu Dokter Anita? Oke, Bu Dokter, aku masih tersambung sama Bu Dokter. Masih, Canut. Oke, alhamdulillah. Jadi kandungan vitamin dari buah-buahan, ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin E juga. Kalau vitamin D teman-teman nanti dapatkan dari sinar matahari. Iya, jadi teman-teman bisa berjemur ya dari kisaran jam saat matahari sudah rada tinggi, jam 9 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 12 juga boleh. Terus kalau tadi Ginta hobinya makan jeruk dan mangga, Bunda Dokter, itu vitamin apa ya? Wah, itu vitamin C-nya tinggi, bagus sekali. Ginta hebat ya, suka buah-buahan. Jagoan. Semua adik-adik di sini pasti suka buah-buahan ya, Bun. Insya Allah. Kak Nur, kita tepuk salut yuk untuk adik-adik di sini yang suka makan buah-buahan dan udah sampah. Yuk, tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Keren. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah bertanya, Bunda Isti. Oh, dan terima kasih juga tadi sama Bunda Dokter Nita sudah menjawab pertanyaan. Oke, Bunda Isti, boleh dilanjut lagi, Bu? Boleh, kita lanjutkan materinya lagi. Oke ya, kita 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan materinya? Kita lanjutkan ya. Belum nih, Kun. Oke. Alhamdulillah. Oke, sekarang tadi kan kita udah sama-sama ada games untuk pilah sampah ya. Nah, sekarang adik Gina mau cerita tentang asiknya menabung di bank sampah. Oke? Gina siap? Oke. Nah, ini Bunda mau cerita nih. Jadi selain kita suka pilah sampah, ngurangin sampah, ini ada sahabat-sahabat cilik lainnya yang sudah memkomik untuk Suaranya terputus, Bu. Oh ya, ini komik superhero yang dibuat oleh 16 komikus cilik ya, untuk memotivasi adik-adik atau anak-anak menjadi superhero pahlawan pelindung bumi. Suara Kak itu cukup jelas? Suaranya jelas, Nur? Adik-adik Jelas. Suara Bunda jelas? Oke, jelas. Nah, tadi kan kita udah sama-sama games nih, ada yang bawa botol. Nah, sekarang Kak Gina atau Degina mau cerita komiknya yang berjudul Asyiknya Menabung di Bank Sampah. Jadi komik ini ditulis Gina dan kakaknya untuk cerita, untuk memotivasi teman-teman untuk memilah sampah dan menabung di bank sampah. Silakan Gina. Pada suatu hari ada anak bernama Clara. Anak bernama Clara. Kemudian Clara sedang jalan-jalan, lalu Clara menemukan sampah.
Dia bilang, aduh, kok ada sampah? Wah, banyak banget. Aku pungut Kelata pun memungut sampah. Sampainya di rumah, Kelata Nggak jelas. Dia ganti baju. dia bilang, mah tadi aku menemukan banyak sampah. Oh begitu, kata mamanya. Kalau begitu, mari kita tabung di bank sampah. Mari kita tabung di bank sampah. Akhirnya di bank sampah. Kelate kita lihat itu ada nasabah cilik, kita lihat yuk. Oke. Dimancing bank sampah. Jenis sampah yang bisa kita tabung adalah plastik, kertas, logam, kaca. Nah, kata Kelate. Nah, ternyata sampah yang aku pungut tadi bisa ditabung. Oh begitu. Mama juga mau nabung kan? Jadi mamanya ikut menabung bersama Clara ya. Yang ditabung apa aja, Gina? Botol, kertas, logam. Dan juga bekas susu gitu juga bisa Iya. ditabung ya. Kemudian Akhirnya bilangnya Abu, 4 bulan kemudian, alhamdulillah, uang tabungan Clara sudah ada sudah ada 100.000. 100 ribu rupiah. Alhamdulillah dia tidak ke tempat neneknya yang di Malang. Jadi dari nabung di bank sampah dengan memilah sampah daur ulang, tabungan Clara cukup untuk beli tiket ke neneknya di Malang. Jadi adik-adik, yuk semangat jadi dokter cilik pelindung bumi dan jadi guardians of the sampah dapat buku tabungan. Ini Kak Isti mau nunjukin beberapa pahlawan-pahlawan bumi yang ada di luar negeri. Ada dari California, ada dari Jepang, ada dari Singapura. Yang dari Jepang rajin memilah sampah daur ulangnya nih sama ayahnya. Kalau yang di California juga memilah sampah daur ulangnya dan hasil penjualan sampahnya dia gunakan untuk membantu singa laut atau anjing laut gitu. Wah, baik sekali pokoknya. Jadi selalu semangat ya jadi pahlawan pelindung bumi dan insya Allah jadi guardians of the earth untuk bumi kita. Gitu kan Nur, cerita dari Bunda dan Dedina. Wah, Kak Nurnya di mana ya? Oh ini, Kak Nur masih di mute. Suaranya. Masih di mute dan Nur. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Kamu sudah masih di mute? Sekarang suara kamu sudah terdengar sama adik-adik semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Bunda Isti, Gina. Wah, Masya Allah. Terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adik-adik kita tepuk salut yuk untuk Bunda Isti dan juga Gina. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali. Adik-adik semua masih ingat yel-yelnya? Masih ingat yel-yelnya sayang? Oke, soalnya kamu jelas? Jelas. Jelas kan Nur? Iya, yel-yelnya. Masih dong Kanu. Kita mulai yel-yelnya. Dokter cilik pelindung bumi. Yes. Aku siap. Oke. Nah, Masya Allah tidak terasa ya waktunya. Sudah di penghujung acara nih.
acara hari ini bisa menerapkan ya ilmu hari ini di kehidupan sehari-hari saya. Ya. Siap? Ya. Nah, amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, Kak Nur mau mengajak adik-adik semua untuk foto bersama. Oke, boleh kameranya dibuka dulu. Ya, adik-adik. Kameranya boleh dibuka. Kameranya. Oke, kameranya boleh dibuka ya. Kak Nur juga foto bersama. Oke, semuanya senyum dengan lebar, kelihatan tinggi. Boleh dibuka dulu yang lainnya. Oke, kalau mana Kita apakah? tunggu. Iya. Nah, ada Husna, Oke, ada Teh apakah- Celia, ada Teh Siti, ada Naufal, Fahira. Wah, kelihatan wajah-wajah cantik dan cakepnya ya Kak Nur. Oke, sudah Wajah-wajah semua ya. Ya, Bun, sudah terlihat semua ya. Ini ada mukanya? Alaika, sudah terlihat lagi pada Oke. buka semuanya. Wah, Ulfa udah nyengir tuh. Belum, kita senyum bersama. Oke, sudah siap. Oke, satu. Oke, Bunda Isti boleh minta tolong nanti di screenshot ya, karena di sini kondisinya lagi ganggu. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. Yuk kita foto bersama. Kita tunjukkan senyum manis kita, senyum terbaik kita. Satu. Cheese. Kayak Satu kali lagi kan Nur, supaya lebih mantap. Kita sekali lagi ya adik-adik. Kayaknya sinyal di Kak Nur lagi agak gelap. Dan sekali lagi dengan gaya Kak Nur. Lihat gaya Kak Nur, gaya pahlawan pelindung bumi. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah Wah, Terima kasih semuanya, Bunda Isti, Kak Nur, adik-adik. adik-adik semuanya. Oh, Kak Nur, adik-adik, Bunda Dokter, kita boleh nggak minta adik-adik satu orang aja cerita tentang apa aja sih yang dipelajari hari ini? Mungkin ada yang satu mau share. Ashira, Astria, coba cerita. Boleh, ada satu yang Enggak, cerita. Astria. Hari ini belajar apa, Astria? Silakan. Astria mau cerita? Apa yang? Oh, iya. Astria nggak mau cerita. Oke, siapa yang mau cerita? Apa? Ada, Bun? Ulfa mau saya? Ada yang mau cerita satu orang? Pesannya dari dokter apa aja? Yuk sama-sama Ada aja. Adni, boleh? Adni. Oh, ada Adni ya? Oke, silakan. Iya, silakan Adni. Sampahnya dipilah sampah organik Keren. Kemudian cuci tangan sebelum makan. cuci tangan sebelum makan. Cuci tangannya pakai sabun ya Adni ya. Adni sudah menyampaikan pesan-pesannya cuci tangan, buang sampah di tempat sampah terpilah dan juga cuci tangan sebelum makan pakai sabun nih Kak Nur. Oke, luar
sekali. Oke, Kak Nur, Bunda Dokter Ya. Anita, Dalila, boleh kita Ini kan di bawah piringnya ya. caranya bersama. Dokter Anita, ada tambahan lagi yang mau disampaikan teman-teman? Insya Allah cukup Bunda Isti. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya pagi hari ini. Sama-sama Bunda Dokter. Oke, Nur juga adik-adik makasih semua. ya. Bunda Ya, Isti sama-sama. juga. Oke, sami-sami. Iya, adik-adik semua, alhamdulillah ya Bunda Isti, Bunda Dokter Anita, acaranya sudah selesai. Terima kasih juga buat ayah bunda yang ada di rumah yang sudah mendaftarkan adik-adiknya untuk mengikuti acara Dokter Cirik Pelindung Bumi. Oke, Kak Nur ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam internet, ucapan, mohon untuk dimaklumi. Adik-adik semua